Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita bertemu kembali dalam Daily Devotion. Dan pembahasan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 1-6. Saya akan memberikan judul untuk perenungan kita hari ini yaitu kekuatan untuk setia. Mari kita lihat dulu ayatnya yang kelima, Ibrani pasal 3 ayat kelima. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ditegaskan oleh penulis Ibrani bahwa Musa adalah contoh dari pelayan Tuhan yang setia. Pertanyaannya begini, kekuatan apa yang menyebabkan Musa bisa setia? Karena kalau kita temukan kekuatan itu, maka saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan juga pasti bisa setia. Nah, saya berikan perenungan buat kita kekuatan untuk setia. 3 I. I yang pertama apa? Coba lihat saudara. Ibrani pasal 3 ayat 1. I yang pertama adalah ingat status. Kenapa ingat status? Karena ayatnya bilang gini, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus. Ada kata saudara-saudara yang kudus, berarti status kita adalah status yang sudah dikuduskan Tuhan. Itulah seharusnya yang perlu kita ingat untuk kita bisa tetap setia sama Tuhan. Bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang belum dikuduskan. Tuhan sudah menebus saudara dan saya, Tuhan sudah mengurapi saudara dan saya untuk boleh hidup kudus. Dan status itu seharusnya yang membuat kita memiliki kekuatan. Yang kedua, yang kedua apa? Dikatakan lagi, masih di ayat 1, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Yang kedua, kalau tadi ingat status, yang kedua ingat panggilan. Panggilan untuk apa? Yang melayani. Saudara dan saya bukan bertanggung jawab terhadap gereja. Saudara dan saya bukan bertanggung jawab terhadap institusi, tapi bertanggung jawab terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil. Nah, pertanyaannya gini, kalau Tuhan yang memanggil, apakah Tuhan memperlengkapi? Pasti, saudara. Makanya itulah yang membuat kita bisa tetap setia. Yang ketiga apa? Yang ketiga, masih di ayat 1, saudara. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Berarti kalau yang pertama ingat status, kita adalah orang kudus. Yang kedua ingat panggilan, bahwa kita ditentukan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani dan diperlengkapi Tuhan. Yang ketiga ingat fokus. Makanya dikatakan pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus Kristus. Masalah akan tetap ada, pergumulan ada. Waktu kita melayani Tuhan mungkin banyak tantangan. Tapi kalau kita semua ingat fokus kita, pandang terus Yesus yang sudah setia dalam hidup kita, maka kita akan punya kekuatan. Jadi kekuatan untuk setia hari ini kita sudah pelajari saudara. Yang pertama apa? Ingat status bahwa kita orang kudus. Yang kedua ingat panggilan untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga ingat fokus terus memandang Yesus. Maka percayalah, bukan cuma Musa yang bisa setia untuk melakukan panggilan Tuhan, tapi saudara dan saya juga pasti setia. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kekuatan untuk tetap setia melayani Tuhan. Maka itu kami harus ingat status kami, bahwa kami adalah orang kudus di mata Tuhan. Engkau sudah menguduskan kami, sehingga kami harus kuat karena ada status kudus itu. Yang kedua, supaya kami tetap ingat panggilan, bahwa Tuhanlah yang memanggil kami untuk melayani. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Dan yang ketiga, biar kami terus ingat bahwa fokus utama kami, pandangan utama kami bukanlah masalah, bukanlah tantangan, tapi Yesus Kristus yang sudah menjadi imam besar, yang sudah menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, biar hidup kami terus melayani Tuhan dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.